Gugatan ini menimbulkan begitu banyak perhatian ya. Banyak dari kalangan ahli hukum, dari kalangan aktivis peduli anak, juga dari kalangan ibu-ibu, artis, dan banyak pihak yang memperhatikan persoalan ini. Ya tentu saja karena Mbak Imbong adalah public figure yang dikenal begitu banyak masyarakat. Demikian juga istrinya Paula Verhoeven juga sama, seorang public figure yang dikenal baik di mata masyarakat. Saya jadi seandainya mereka bukan public figure, apakah sama? Tentu saja tidak. Dan inilah teman-teman, mengapa kita semua saat ini sedang memperhatikan masalah ini. Karena mereka berdua adalah public figure. Itu ya. Namun ada yang aneh. Banyak peristiwa tentang public figure. Apalagi kalau terkait dengan skandal. Banyak sekali beredar di berbagai media. Jika ada seorang public figure yang terlibat skandal, terlibat asmara, terlibat banyak ramai diperbincangkan di berbagai media. Tetapi terkait dengan tudingan terhadap Paula Verhoeven yang konon katanya berselingkuh, ini sepi ya. Selingkuhnya ini sepi, tidak ada di media manapun, tidak pernah ditemukan di platform media manapun, mau di televisi, mau di medsos, di X, di Twitter, di Facebook, tidak ada. Padahal biasanya kalau yang namanya skandal pasti ada, ya minimal ada gambarnya. Tapi ini tidak ada. Ini tidak pernah ada yang kaitannya dengan Paula Verhoeven selingkuh. Urusan rumah tangga ini, atau informasi terkait perselingkuhan ini justru datangnya dari Mbak Imbong sendiri. Ketika Mbak Imbong konferensi pers memanggil begitu banyak wartawan yang didampingi oleh sang pengacara Fahmi Bahmid. Anda masih ingat itu? Dari situlah kita semua, masyarakat, para wartawan tahu dari informasi Mbak Imbong dan pengacaranya yang dikabarkan bahwa ada pagar makan tanaman. Nah masalahnya, ide, gagasan terkait dengan konferensi pers ini sebenarnya dari siapa? Sampai ada kalimat konferensi pers ini, ide ini sebenarnya dari siapa? Ya kan? Apakah dari Mbak Imbong? Ataukah dari sang pengacara? Ataukah ada orang lain yang justru menantang
Kalau memang benar adanya, silahkan Mbak Imbong konferensi pers. Ini mengagetkan teman-teman. Ini mengagetkan kita semua. Tiba-tiba muncul puluhan wartawan yang sedang mewawancarai atau sedang merekam. Ada juga yang live tentang gugatan cerai Mbak Imbong kepada Paula Verhoeven yang katanya selingkuh. Dari konferensi pers inilah sehingga kita semua tahu bahwa ada terjadi sesuatu di rumah tangga mereka, Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Kita tidak sedang mencampuri, mohon maaf ya, kita tahu kok namanya urusan rumah tangga itu urusan mereka. Tapi ketika sudah dipublikasikan, ketika sudah dikabarkan, ketika sudah muncul di berbagai media, artinya siap atau tidak, pasti juga akan diramaikan. Oke. Selanjutnya setelah konferensi pers ya, terus ada juga sang pengacara di sana. Ingat ya teman-teman ya. Juga tampil di stasiun televisi. Memberikan penjelasan mengenai gugatan perceraian Mbak Imbong pada Paula Verhoeven. Dan lagi-lagi menyampaikan bahwa ini benar-benar, ya menurut pendapat saya ya, ini benar-benar sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk didengarkan. Tapi disampaikan, dan disampaikan secara vulgar. Walaupun masih ditutupi, namun mengatakan bahwa ini bukti dengan video, dengan itu menunjukkan bahwa seolah-olah benar-benar terjadi perselingkuhan. Di konferensi pers pada saat itu, kemudian tampil di stasiun televisi dan konferensi pers di berbagai media. Itulah dia Fahmi Bahmid yang memberikan pernyataan. Anehnya, ketika Mbak Imbong di depan para wartawan selalu mengatakan bahwa doakan kami, doakan yang terbaik buat Paula, doakan kami, doakan anak-anak, doakan. Tidak seperti Fahmi Bahmid yang memberikan penjelasan yang justru menurut pendapat saya memperbesar, memperkeruh, hiperbola menurut pendapat saya. Dan saya tidak melihat ketika Mbak Imbong konferensi pers atau menjawab para wartawan, jawabannya beda. Ya, doakan kami, doakan Paula, doakan anak-anak, doakan. Berbanding terbalik. Nah sekarang, apakah hal ini disengaja oleh Mbak Imbong memberikan pernyataan tidak sama atau dengan cara yang berbeda seperti yang disampaikan oleh Fahmi Bahmid? Bahkan teman-teman, Paula Verhoeven sudah secara tulus dari hati yang paling dalam menyampaikan kepada kita semua. Karena terjadi kegaduhan karena rumah tangganya,
Paula menyadari itu, bahwa sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, masih banyak kekurangan. Dan